Novel Dikta dan Hukum bercerita tentang tokoh bernama Dikta yang merupakan seorang mahasiswa hukum semester akhir di salah satu universitas terkenal dan ternama. Dalam cerita ini, Dikta digambarkan sebagai tokoh yang sempurna dan idaman para wanita dengan karakternya yang cool, pintar, kaya, baik, rajin, penyayang, dan juga tampan. Sedangkan Nadira adalah seorang anak SMA kelas 12 yang memiliki karakter pemalas, suka mengeluh, terkenal banyak maunya, dan juga keras kepala. Berbanding terbalik dengan Dikta yang memiliki sifat disiplin dan serius. Sosok sempurna seorang Dikta ini ternyata sudah dijodohkan dengan seorang gadis SMA itu, Nadira, yang mungkin banyak yang menganggap sangat berbanding terbalik dengan sosok seorang Dikta. Dikta dan Nadira bagaikan langit dan bumi, namun anehnya mereka akhirnya bisa saling melengkapi satu sama lain. Meskipun Dikta memiliki sifat yang dingin, namun dirinya kerap membantu tugas-tugas sekolah Nadira. Bahkan sampai terasa seperti guru bimbelnya dibandingkan teman atau partner Nadira. Disitulah Dikta secara tidak langsung membantu Nadira untuk masuk perguruan tinggi. Rupanya mereka adalah teman dari kecil, sampai akhirnya harus terjebak dalam perjodohan dari orang tua mereka. Hubungan keduanya tersebut semakin rumit karena Nadira sudah memiliki kekasih hati. Begitu pula Dikta yang hanya menganggap Nadira sebagai seorang adik dan teman masa kecil saja. Begitulah perasaan yang akhirnya mereka jalani. Baik Dikta maupun Nadira tidak memiliki perasaan spesial satu sama lain sebagai seorang pasangan. Itulah sebabnya keduanya menolak untuk dijodohkan. Namun mereka harus terpaksa terjebak dalam hubungan tersebut demi menjaga perasaan orang tua mereka. Di balik sifat Dikta yang dingin, hal tersebut tidak membuat Dikta menjadi acuh tak acuh terhadap Nadira. Dikta terus menaruh perhatian, bahkan hal sekecil apapun terhadap Nadira. Seiring berjalannya waktu, berkat intensitas dan sifat Dikta yang sangat baik pada dirinya, Nadira mulai menaruh hati pada Dikta. Dan pada akhirnya, Nadira benar-benar jatuh cinta pada laki-laki yang dahulu hanya dianggap sebagai seorang kakaknya saja. Perasaan itulah yang mengawali kisah percintaan keduanya dimulai. Tarik ulur dari kisah percintaan yang rumit sudah pasti akan dibahas dalam novel ini. Seperti rahasia-rahasia besar Dikta akan mulai terungkap, sampai akhirnya kisah keduanya tidak direstui oleh alam semesta. Dan akhirnya Dikta juga mulai sedikit demi sedikit menceritakan hal yang selama ini ia sembunyikan, yakni hidupnya yang sudah tidak lama lagi. Ia pun mulai menulis apa saja yang ingin ia lakukan bersama Nadira sebelum ia pergi untuk selamanya. Dalam novel ini memiliki daya tarik utama pada hal ini, UUDN, yang merupakan singkatan dari Undang-Undang Dikta Nadira yang berisi seperti berikut ini. Pasal 1, dasar hukum perjodohan yang mengikat kedua belah pihak, yakni Nadira dan Dikta. Pasal 2 memuat tentang bagaimana keduanya tanpa sadar saling menghindar agar tidak jatuh cinta satu sama lainnya. Pasal 3 menjelaskan kedua belah pihak terhukum dengan jatuh hati yang tak bisa mereka hindari lagi. Pasal 4 ketentuan umum keduanya sebagai kekasih yang saling mencintai dan mengasihi. Pasal 5 kewenangan absolut semesta menentukan akhir dari cerita yang mereka yakini akan abadi meskipun akhirnya tidak bisa bersama. Karakter Dikta dalam novel ini bisa dibilang paling dominan karena banyak hal yang terjadi berdasarkan sudut pandang dan pengaruh tingkah laku Dikta. Misalnya, karena kecerdasannya yang mampu memframe cerita novel ini menampilkan ide-ide pokok yang membuat kisahnya semakin menarik. Kecerdasan Dikta yang kemudian membuat Nadira berubah 180 derajat, melatar belakangi kejadian fatal yang ia alami, yakni sakit karena kurang istirahat dan kurang menjaga kesehatan karena terlalu sibuk dengan kuliahnya.
Ia begitu berambisi dalam kuliahnya untuk melakukan sebaik mungkin yang ia bisa. Karakter Nadira berhasil menjadi warna yang berbeda dalam novel ini yang memang sejak awal sudah didominasi oleh karakter Dikta. Karakter gadis SMA yang unik ini sangat kuat yang mungkin memang banyak kita temukan dalam dunia nyata. Seperti baperan, mageran, layaknya gadis SMA pada umumnya yang masih labil dengan sifat pekerjaannya. Perpaduan latar belakang yang berbeda membuat kita ini semakin kaya dan saling melengkapi untuk menjadi cerita yang lebih kompleks. Meskipun novel ini bergenre romance, yakni kisah percintaan antara Dikta dan Nadira, namun dalam kisahnya banyak tema-tema lainnya yang tidak kalah kuat seperti persahabatan dan keluarga. Ada banyak konflik dalam tema itu juga yang semakin menguras pembinaan emosi, sehingga pembaca tidak dimualkan dengan kisah-kisah cinta yang terlalu manis. Bahkan pembaca bisa bertanya-tanya, apakah ada hubungan persahabatan sedemikian rupa antara seorang laki-laki dan perempuan? Dan benar saja, akhirnya keduanya pun menyatakan perasaannya. Dalam novel ini juga menggambarkan bahwa seorang laki-laki yang memiliki image cool dan kuat tetap boleh menangis dan mengungkapkan rasa sakitnya dan tidak masalah terlihat lemah. Ada kalanya laki-laki juga bisa merasa rapuh dan terpuruk, namun terkadang stereotip masyarakat yang akhirnya membuat laki-laki sulit untuk menunjukkan hal tersebut. Padahal hal tersebut tidak masalah diperlihatkan oleh seorang laki-laki. Tokoh Dikta berhasil menunjukkan masalah tersebut yang akhirnya memberanikan diri lebih terbuka dengan rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Selain itu, ada tokoh-tokoh lain yang muncul, sehingga membuat novel ini menjadi semakin hidup dalam imajinasi pembaca. Seperti tokoh bernama Sena yang merupakan sosok anak kecil yang memiliki peran penting dalam cerita novel ini. Meskipun hanya pemeran pendukung, Sena mampu memberikan kesan yang kuat dalam salah satu adegan untuk mencapai ide pokok yang penulis inginkan. Novel ini juga ditutup dengan pilihan adegan yang tepat, yakni kebijaksanaan dalam mengakhiri segala sesuatu yang sudah terjadi. Penulis membuat kisah ini selesai dengan setuntas-tuntasnya melalui banyak penerimaan dan mungkin banyak menguras air mata pembacanya. Pembaca seolah diberi angin segar meskipun sedikit menyayat hati dengan meninggalnya tokoh utama yang mendominasi cerita.